Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manaqib Ibnu Athaillah, pengarang kitab Al-Hikam. Pengarang kitab Al-Hikam yang cukup populer di negeri kita ini adalah Tajuddin Abu Al-Fadil Ahmad bin Muhammad bin Abdul Al-Karim bin Atho Al-Sakandari Al-Juzami Al-Maliki Al-Syazili. Ia berasal dari bangsa Arab. Nenek moyangnya berasal dari Juzam, yaitu salah satu kabilah Kahlan yang berujung pada Bani Ya'rib bin Khotan, bangsa Arab yang terkenal dengan Arab Al-A'ribah. Kota Iskandariyah merupakan kota kelahiran sufi besar ini. Suatu tempat di mana keluarganya tinggal dan kakeknya mengajar. Kendati pun namanya hingga kini demikian harum. Namun kapan Sufi Agung ini dilahirkan tidak ada catatan yang tegas. Dengan menelisik jalan hidupnya, Dr. Taftazani bisa menengarai bahwa ia dilahirkan sekitar tahun 658 sampai 679 Hijriah. Ayahnya termasuk semasa dengan Syekh Abu Al-Hasan Al-Syadili, pendiri Tariqah Al-Syaziliyah, sebagaimana diceritakan Ibnu Atho dalam kitabnya Lataiful Minan. Ayahku bercerita kepadaku, suatu ketika aku menghadap Syekh Abu Al-Hasan Al-Syazili, lalu aku mendengar beliau mengatakan, "Demi Allah, kalian telah menanyai aku tentang suatu masalah yang tidak aku ketahui jawabannya. Lalu aku temukan jawabannya tertulis pada pena, tikar, dan dinding." Keluarga Ibnu Atho adalah keluarga yang terdidik dalam lingkungan agama. Kakek dari jalur nasab ayahnya adalah seorang ulama fikih pada masanya. Tajuddin remaja sudah belajar pada ulama tingkat tinggi di Iskandariyah, seperti Al-Faqih Nasiruddin Al-Mimbar Al-Juzami. Kota Iskandariyah pada masa Ibnu Atho memang salah satu kota ilmu di semenanjung Mesir, karena Iskandariyah banyak dihiasi oleh banyak ulama dalam bidang fikih, hadis, usul, dan ilmu-ilmu bahasa Arab. Tentu saja juga memuat banyak tokoh-tokoh tasawuf dan para aulia, solihin. Oleh karena itu tidak mengherankan bila Ibnu Athaillah tumbuh sebagai seorang faqih, sebagaimana harapan dari kakeknya. Namun kefaqihannya terus berlanjut sampai pada tingkatan tasawuf. Hal mana membuat kakeknya secara terang-terangan tidak menyukainya. Ibnu Atho menceritakan dalam kitabnya Lataiful Minan bahwa kakeknya adalah seorang yang tidak setuju dengan tasawuf, tapi mereka sabar akan serangan dari kakeknya. Disinilah guru Ibnu Atho, yaitu Abul Abbas Al-Mursi, mengatakan, "Kalau anak dari seorang alim fikih Iskandariyah, Ibnu Athaillah, datang ke sini, tolong beritahu aku." Dan ketika aku datang, Al-Mursi mengatakan, "Malaikat Jibril telah datang kepada Nabi bersama dengan malaikat penjaga gunung ketika orang Quraisy tidak percaya pada Nabi. Malaikat penjaga gunung lalu menyalami Nabi dan mengatakan, 'Wahai Muhammad, kalau engkau mau, maka aku akan timpakan 2 gunung pada mereka.' Dengan bijak Nabi mengatakan, 'Tidak, aku mengharap agar kelak akan keluar orang-orang yang bertauhid dan tidak musyrik dari mereka.' Begitu juga, kita harus sabar akan sikap kakek yang alim fikih, kakek Ibnu Athaillah, demi orang yang alim fikih ini. Pada akhirnya Ibnu Atho memang lebih terkenal sebagai seorang sufi besar. Namun menarik juga perjalanan hidupnya, dari didikan yang murni fikih sampai bisa memadukan fikih dan tasawuf. Oleh karena itu buku-buku biografi menyebutkan riwayat hidup Athaillah menjadi 3 masa.
Masa pertama masa ini dimulai ketika ia tinggal di Iskandaria sebagai pencari ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, usul, nahwu dan lain-lain dari para alim ulama di Iskandaria. Pada periode itu beliau terpengaruh pemikiran-pemikiran kakeknya yang mengingkari para ahli tasawuf karena kefanatikannya pada ilmu fikih. Dalam hal ini Ibnu Athaillah bercerita, "Dulu aku adalah termasuk orang yang mengingkari Abu al-Abbas al-Mursi, yaitu sebelum aku menjadi murid beliau. Pendapat saya waktu itu bahwa yang ada hanya ulama ahli zahir, tapi mereka, ahli tasawuf, mengklaim adanya hal-hal yang besar, sementara zahir syariat menentangnya." Masa kedua masa ini merupakan masa paling penting dalam kehidupan sang guru pemburu kejernihan hati ini. Masa ini dimulai semenjak ia bertemu dengan gurunya, Abu al-Abbas al-Mursi, tahun 674 Hijriah, dan berakhir dengan kepindahannya ke Kairo. Dalam masa ini sirnalah keingkarannya ulama tasawuf. Ketika bertemu dengan Al-Mursi, ia jatuh kagum dan simpati. Akhirnya ia mengambil thoriqoh langsung dari gurunya ini. Ada cerita menarik mengapa ia beranjak memilih dunia tasawuf ini. Suatu ketika Ibn Atho mengalami goncangan batin. Jiwanya tertekan. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah semestinya aku membenci tasawuf? Apakah suatu yang benar kalau aku tidak menyukai Abul Abbas al-Mursi? Setelah lama aku merenung, mencerna, akhirnya aku beranikan diriku untuk mendekatnya. Melihat siapa al-Mursi sesungguhnya, apa yang ia ajarkan sejatinya. Kalau memang ia orang baik dan benar, maka semuanya akan kelihatan. Kalau tidak demikian halnya, biarlah ini menjadi jalan hidupku yang tidak bisa sejalan dengan tasawuf. Lalu aku datang ke majelisnya. Aku mendengar, menyimak ceramahnya dengan tekun tentang masalah-masalah syara, tentang kewajiban, keutamaan dan sebagainya. Di sini jelas semua bahwa ternyata Al-Mursi yang kelak menjadi guru sejatiku ini mengambil ilmu langsung dari Tuhan. Dan segala puji bagi Allah, Dia telah menghilangkan rasa bimbang yang ada dalam hatiku. Maka demikianlah, ketika ia sudah mencicipi manisnya tasawuf, hatinya semakin tertambat untuk masuk ke dalam dan lebih dalam lagi. Sampai-sampai ia punya dugaan tidak akan bisa menjadi seorang sufi sejati, kecuali dengan masuk ke dunia itu secara total, menghabiskan seluruh waktunya untuk sang guru dan meninggalkan aktivitas lain. Namun demikian ia tidak berani memutuskan keinginannya itu, kecuali setelah mendapatkan izin dari sang guru Al-Mursi. Dalam hal ini Ibn Athaillah menceritakan, aku menghadap guruku Al-Mursi, dan dalam hatiku ada keinginan untuk meninggalkan ilmu zahir. Belum sempat aku mengutarakan apa yang terbersit dalam hatiku ini, tiba-tiba beliau mengatakan, di kota Kous aku mempunyai kawan namanya Ibnu Naasi. Dulu dia adalah pengajar di Kous dan sebagai wakil penguasa. Dia merasakan sedikit manisnya thoriqoh kita. Kemudian ia menghadapku dan berkata, "Tuanku, apakah sebaiknya aku meninggalkan tugasku sekarang ini dan berkhidmat saja pada Tuan?" Aku memandangnya sebentar, kemudian aku katakan, "Tidak demikian, itu thoriqoh kita. Tetaplah dengan kedudukan yang sudah ditentukan Allah padamu. Apa yang menjadi garis tanganmu akan sampai padamu juga." Setelah bercerita semacam itu yang sebetulnya adalah nasihat untuk diriku, beliau berkata, "Beginilah keadaan orang-orang al-Siddiqin.
Mereka sama sekali tidak keluar dari suatu kedudukan yang sudah ditentukan Allah sampai Dia sendiri yang mengeluarkan mereka. Mendengar uraian panjang lebar semacam itu, aku tersadar dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dan alhamdulillah, Allah telah menghapus angan kebimbangan yang ada dalam hatiku. Sepertinya aku baru saja melepas pakaianku. Aku pun rela tenang dengan kedudukan yang diberikan oleh Allah. Masa ketiga masa ini dimulai semenjak kepindahan Ibn Athoh dari Iskandaria ke Kairo. Dan berakhir dengan kepindahannya ke Haribaan yang Maha Asih pada tahun 709 Hijriah. Masa ini adalah masa kematangan dan kesempurnaan Ibnu Athaillah dalam ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Ia membedakan antara uslah dan kholwah. Uslah menurutnya adalah pemutusan, hubungan, maknawi bukan hakiki. Lahir dengan makhluk, yaitu dengan cara si salib. Orang yang uslah selalu mengontrol dirinya dan menjaganya dari perdaya dunia. Ketika seorang sufi sudah mantap dengan uslahnya dan nyaman dengan kesendiriannya, ia memasuki tahapan halwah. Dan halwah dipahami dengan suatu cara menuju rahasia Tuhan. Kholwah adalah perendahan diri di hadapan Allah dan pemutusan hubungan dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ibnu Athaillah, ruangan yang bagus untuk berhalwah adalah yang tingginya setinggi orang yang berkholwat tersebut. Panjangnya sepanjang ia sujud, luasnya seluas tempat duduknya. Ruangan itu tidak ada lubang untuk masuknya cahaya matahari. Jauh dari keramaian, pintunya rapat, dan tidak ada dalam rumah yang banyak penghuninya. Ibnu Athaillah sepeninggal gurunya Abu al-Abbas al-Mursi tahun 686 Hijriah. Menjadi penggantinya dalam mengembangkan Tariqah Syaziliyah. Tugas ini ia emban di samping tugas mengajar di kota Iskandaria. Maka ketika pindah ke Kairo, ia bertugas mengajar dan ceramah di Masjid Al-Azhar. Ibnu Hajar berkata, Ibnu Athaillah berceramah di Azhar dengan tema yang menenangkan hati dan memadukan perkataan-perkataan orang kebanyakan dengan riwayat-riwayat dari salafus soleh. Juga berbagai macam ilmu. Maka tidak heran kalau pengikutnya berjubel dan beliau menjadi simbol kebaikan. Hal senada diucapkan oleh Ibnu Tagri Baradi. Ibnu Athaillah adalah orang yang soleh, berbicara di atas kursi Azhar, dan dihadiri oleh hadirin yang banyak sekali. Ceramahnya sangat mengena dalam hati. Dia mempunyai pengetahuan yang dalam akan perkataan ahli hakikat dan orang-orang ahli tarikah. Termasuk tempat mengajar beliau adalah Madrasah Al-Mansuriyah di Hai Al-Sogoh. Beliau mempunyai banyak anak didik yang menjadi seorang ahli fikih dan tasawuf. Seperti Imam Taqiyuddin Al-Subki, ayah Tajuddin Al-Subki, pengarang kitab Tobaqoh Al-Syafiyah Al-Kubro. Karya sebagai seorang sufi yang alim Ibnu Athoh meninggalkan banyak karangan sebanyak 22 kitab lebih. Mulai dari sastra, tasawuf, fikih, nahwu, mantik, falsafah, sampai hitobah. Kitabnya yang paling masyhur sehingga telah menjadi terkenal di seluruh dunia Islam ialah kitabnya yang bernama Hikam, yang telah diberikan komentar oleh beberapa orang ulama di kemudian hari, dan yang juga telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa asing lain, termasuklah bahasa Melayu dan bahasa Indonesia.
Kitab ini dikenali juga dengan nama Al-Hikam Al-Ataiyah untuk membezakannya daripada kitab-kitab lain yang juga berjudul Hikam. Karomah Ibn Athoillah Al-Munawi dalam kitabnya Al-Kawakib Al-Duriyah mengatakan, Syekh Kamal Ibnu Humam ketika ziarah ke makam wali besar ini membaca surat Hud sampai pada ayat yang artinya, di antara mereka ada yang celaka dan bahagia. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam liang kubur Ibn Athoillah dengan keras, "Wahai Kamal, tidak ada di antara kita yang celaka." Demi menyaksikan karomah agung seperti ini, Ibnu Humam berwasiat supaya dimakamkan dekat dengan Ibnu Athoillah ketika meninggal kelak. Di antara karomah pengarang kitab Al-Hikam adalah, suatu ketika salah satu murid beliau berangkat haji. Di sana si murid itu melihat Ibn Athoillah sedang tawaf. Dia juga melihat sang guru ada di belakang makam Ibrahim, di Mas'a dan Arafah. Ketika pulang, dia bertanya pada teman-temannya apakah sang guru pergi haji atau tidak. Si murid langsung terperanjat ketika mendengar teman-temannya menjawab, tidak. Kurang puas dengan jawaban mereka, dia menghadap sang guru. Kemudian pembimbing spiritual ini bertanya, "Siapa saja yang kamu temui?" Lalu si murid menjawab, "Tuanku, saya melihat tuanku di sana." Dengan tersenyum Al-Arif Billah ini menerangkan, orang besar itu bisa memenuhi dunia. Seandainya saja Wali Qut dipanggil dari liang tanah, dia pasti menjawabnya. Wafat tahun 709 Hijriah adalah tahun kemalangan dunia ini. Karena tahun tersebut wali besar yang tetap abadi nama dan kebaikannya ini harus beralih ke alam barzah, lebih mendekat pada Sang Pencipta. Namun demikian Madrasah Al-Mansuriyah cukup beruntung karena disitulah jasad mulianya berpisah dengan sang nyawa. Ribuan pelayat dari Kairo dan sekitarnya mengiring kekasih Allah ini untuk dimakamkan di pemakaman Al-Qorrofah Al-Kubro.